Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal sentris HR, HR di balik layar. Coba jujur, berapa banyak dari kita yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliah? Fenomena ini bukan hal baru. Bahkan di dunia kerja saat ini justru semakin sering terjadi. Ada lulusan ekonomi bekerja di bidang kreatif, ada lulusan teknik masuk ke dunia sales. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berkarir di bidang yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka pelajari selama bertahun-tahun. Dan yang menarik, sebagian dari mereka tetap bisa berhasil. Sebagian bahkan menemukan jalannya di sana. Tapi sebagian lainnya justru merasa tersesat. Pertanyaannya, apakah ini sebuah masalah atau justru sebuah peluang? Selama ini kita sering diajarkan satu hal, bahwa jurusan kuliah akan menentukan masa depan kita. Seolah-olah kalau kita mengambil jurusan tertentu, maka jalan hidup kita sudah jelas. Dan kalau keluar dari jalur itu, berarti kita salah. Makanya ketika kenyataan tidak berjalan seperti itu, banyak yang mulai merasa gagal. Saya kuliah 4 tahun, tapi kerja saya tidak nyambung. Apakah saya salah memilih? Kalau kita lihat lebih dalam, masalahnya sebenarnya bukan di situ. Bukan pada jurusannya, tapi pada ekspektasi kita terhadap jurusan itu sendiri. Karena pada kenyataannya dunia kerja tidak berjalan berdasarkan jurusan. Dunia kerja berjalan berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan adaptasi. Perusahaan tidak bertanya, "Kamu dulu kuliah di mana?" Tapi kamu bisa apa? Kamu bisa berkontribusi apa? Kamu bisa menyelesaikan masalah apa? Dan di titik ini banyak orang mulai menyadari bahwa gelar tidak selalu cukup. Bahwa jurusan tidak selalu menentukan. Tapi bukan berarti jurusan tidak penting. Jurusan tetap penting. Karena disitulah kita membangun dasar. Cara berpikir, cara menganalisis, cara memahami suatu bidang. Namun, jurusan bukan batas. Jurusan adalah titik awal. Dan disinilah letak perbedaannya antara yang tersesat dan yang menemukan peluang. Yang menjadi masalah bukan ketika kita bekerja tidak sesuai jurusan, tapi ketika kita tidak berkembang setelah itu. Karena bekerja di luar jurusan bisa menjadi dua hal, masalah atau peluang. Menjadi masalah ketika kita merasa terpaksa, tidak mau belajar, tidak mau beradaptasi, dan akhirnya hanya menjalani tanpa arah. Tapi bisa menjadi peluang ketika kita melihatnya sebagai ruang belajar, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk memperluas cara berpikir, dan mungkin kesempatan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Dari sudut pandang HR, ini adalah realita yang sangat sering terjadi. Banyak kandidat datang dengan latar belakang pendidikan tertentu, namun berkembang di bidang yang berbeda. Dan seringkali yang berhasil bukan yang paling sesuai jurusannya, tapi yang paling cepat belajar, yang paling mau beradaptasi, dan yang paling sadar bahwa dunia kerja itu dinamis. Jadi, apakah kerja tidak sesuai jurusan itu salah? Tidak selalu. Yang perlu kita ubah bukan jalannya, tapi cara kita melihatnya. Kalau hari ini kamu bekerja tidak sesuai jurusan,
Jangan langsung merasa tertinggal. Jangan langsung merasa bersalah. Coba tanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu berkembang? Apakah kamu belajar sesuatu yang baru? Apakah kamu semakin dekat dengan versi diri yang kamu inginkan? Dan buat adik-adik yang sekarang masih mau memilih jurusan kuliah, belajar dari sini, jangan sampai kamu memilih tanpa arah. Jangan hanya kamu ikut teman, jangan hanya karena tren, jangan hanya karena yang penting kuliah. Tapi mulai dari pertanyaan yang lebih penting. Kamu mau jadi apa ke depan? Kamu kuat di bidang apa? Dan jurusan itu membawa kamu kemana? Karena memilih jurusan itu bukan soal hari ini saja, tapi soal arah hidup kamu ke depan. Karena pada akhirnya karir bukan tentang seberapa lurus jalannya, tapi seberapa jauh kamu bisa berkembang. Dan mungkin jalan yang tidak kamu rencanakan justru membawa kamu ke tempat yang tepat. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.